Hai semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat mega proyek-proyek China yang berhasil dibangun. Dan kita juga akan melihat teknologi canggih yang menjadi kunci kekuatan hasil proyek China. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana berbagai hewan diekspor melalui jalur darat, air dan udara, yang menghasilkan begitu banyak keuntungan bagi petani. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melihat proyek-proyek besar China yang memukau, dan menakjubkan, mulai dari pembangunan teleskop radio raksasa, rumah sakit besar yang dibangun hanya dalam 10 hari, jembatan rel kereta api terpanjang, bendungan terbesar, terowongan bawah sungai, pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa, bandara internasional terbesar, hingga gedung opera besar. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Struktur besar ini menantang imajinasi para ilmuwan, tidak hanya di Cina, tetapi di seluruh dunia. Struktur besar ini terdiri dari 4.450 panel, dan masing-masing beratnya sekitar 445 kg, jadi berat total panel ini lebih berat dari pesawat Boeing 747, ya Anda tidak salah dengar, namun yang benar-benar mengejutkan adalah, panel-panel ini ditempatkan dengan presisi yang luar biasa. Setiap panel dapat disesuaikan hingga akurasi 100 mm. Rumah sakit Washenshan yang dibangun di Wuhan, China, selama pandemi COVID-19, yang mengguncang dunia, pada tahun 2020, benar-benar merupakan keajaiban teknik, dan logistik. Rumah sakit ini dibangun hanya dalam 10 hari, dan menjadi secerah harapan bagi ribuan pasien di saat paling kritis di masa pandemi. Ya Anda tidak salah mendengar, rumah sakit ini selesai dibangun hanya dalam waktu 10 hari. Dan inilah fakta yang paling mencolok, jembatan Beipanjiang, mengurangi waktu tempuh antara kedua provinsi, dari 5 jam menjadi 1,5 jam, hal ini sangat meningkatkan perdagangan dan pariwisata di wilayah tersebut, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan jembatan besar ini, Cina memperkuat posisi terdepannya dalam infrastruktur transportasi dunia. Proses pembangunan jalur kereta api Xinjiang Selatan baru, memakan waktu 7 tahun, dan menghabiskan biaya 2,8 miliar dolar, dedikasi dan keterampilan yang ditunjukkan, oleh para insinyur dan pekerja selama konstruksi sangat luar biasa. Proyek besar ini panjangnya 1.200 km, dan melayani kereta barang, serta kereta kecepatan tinggi. Teknik rekayasa dan teknologi canggih, yang digunakan dalam proses konstruksi, telah menarik kekaguman besar di seluruh dunia. Jembatan ini adalah salah satu keajaiban teknik sipil, bukan hanya di Cina, tetapi di seluruh dunia. Jembatan besar Danyang Kunsan, yang panjangnya 164,8 km menyandang gelar jembatan terpanjang di dunia. Jembatan ini merupakan bagian dari jalur kereta api berkecepatan tinggi, antara Shanghai dan Nanjing, dan ini benar-benar merupakan keajaiban teknik yang patut dihargai.
Tahukah Anda, bagaimana bendungan luar biasa ini dibangun? Proses konstruksi adalah suatu keajaiban teknik, puluhan ribu pekerja mewujudkan proyek ini, bekerja siang dan malam, 8 juta meter kubik beton, dan turbin besar yang digunakan dalam membuat proyek ini benar-benar raksasa. Selain itu, teknik khusus digunakan saat membangun bendungan, untuk memastikan kerusakan minimal terhadap lingkungan. Terowongan Sungai Kuning, adalah terowongan besar yang melewati bawah Sungai Kuning Cina, dan panjangnya 7 km, terowongan ini akan menghubungkan dua kota besar, mempercepat transportasi dan pendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Proses pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Taishan, memakan waktu 10 tahun, dan menghabiskan biaya 20 miliar dolar, selama waktu itu, lebih dari 3.000 pekerja dan insinyur mengambil bagian dalam proyek besar ini, luar biasa bukan? Teknik rekayasa yang digunakan selama proses konstruksi proyek besar ini, merupakan sebuah mahakarya yang luar biasa. Teknologi beton canggih dan struktur baja, terutama digunakan dalam konstruksi bangunan reaktor, meningkatkan keselamatan dan daya tahan pembangkit listrik. Tiga bendungan indah yang dibangun di Sungai Yangtze, benar-benar merupakan keajaiban teknik. Bendungan yang memiliki panjang 2,3 km, dan tinggi 185 meter ini, menyandang predikat sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Ya, Anda tidak salah, dengan struktur besar ini, menjadikan salah satu produksi energi terbesar di dunia. Proses pembangunan tiga bendungan indah ini memakan waktu 17 tahun, dan menghabiskan biaya 30 miliar dolar, 40.000 pekerja dan insinyur terlibat dalam konstruksi, dan para pekerja ini menuangkan 27 juta meter kubik beton, yang jumlahnya sangat besar, hingga membuat saya kesulitan untuk memvisualisasikan semua beton ini. Contohnya seperti ini, dengan jumlah beton sebanyak ini, Anda dapat membangun sekitar 63 gedung pencakar langit. Bandara Internasional Daxing yang terletak di selatan Beijing, benar-benar merupakan keajaiban teknik. Bandara besar ini menarik perhatian bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga karena inovasi teknologinya. Bandara ini menyandang predikat sebagai bangunan terminal tunggal terbesar di dunia, dengan bangunan terminal yang mencakup area seluas 700.000 meter persegi. Ya, Anda tidak salah dengar, bangunan terminal ini kira-kira seukuran 98 lapangan sepak bola. Teknik rekayasa yang digunakan dalam proses konstruksi, benar-benar merupakan mahakarya teknologi kelengkungan ganda, terutama digunakan dalam konstruksi atap bangunan, memberikan struktur estetika yang unik. Berkat teknologi ini, atapnya ringan dan sangat tahan lama. Selain itu, sistem ventilasi inovatif yang digunakan di bagian dalam gedung, menawarkan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung. Struktur raksasa ini tidak hanya menghubungkan dua pantai, tetapi juga tiga kota raksasa. Mega proyek yang panjangnya mencapai 55 km ini, merupakan sistem jembatan terowongan, dan pulau buatan yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa, jembatan raksasa ini tidak hanya melintasi air di bagian tertentu, tetapi kendaraan menyelam ke terowongan bawah air raksasa, dan bergerak di bawah laut. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan seperti sesuatu yang diambil dari film fiksi ilmiah.
mesin pemancang raksasa menempatkan tiang pancang sepanjang puluhan meter ke dalam air, kemudian balok-balok jembatan raksasa, yang masing-masing memiliki berat berton-ton, ditempatkan di tempatnya dengan presisi. Angin, ombak, gempa bumi, semua diperhitungkan, dan jembatan ini dirancang untuk menentang semua jenis peristiwa alam. Ketika proses ini dimulai, mesin-mesin raksasa mulai mengguncang tanah tepat di depan mata kalian. Mesin pemancang, tiang pancang yang menjulang tinggi menekan tiang-tiang baja atau beton raksasa yang diturunkan ke tanah, dengan beban bertonton atau dengan getaran yang sangat besar. Setiap benturan, setiap getaran, menciptakan pondasi raksasa, yang siap untuk menopang gedung-gedung pencakar langit, jembatan, dan bangunan-bangunan besar di masa depan. Dan bagian yang paling menarik, meskipun bawah tanahnya tidak terlihat, disinilah semua keajaiban teknik terjadi. Setiap tumpukan ditempatkan pada sudut, dan kedalaman yang tepat. Dengan cara ini, struktur yang akan berdiri di atasnya, akan berdiri tegak selama bertahun-tahun tanpa berguncang, atau bengkok. Ini tentu melawan semua kekuatan alam. Saat kalian melihat, kalian akan melihat tumpukan itu perlahan menghilang ke dalam tanah, seiring dengan dampak ritmis dari mesin tersebut. Pada saat itu bagian yang tidak terlihat tetapi struktur terkuat sedang dibangun. Ketika mesin ini mulai bekerja, tumpukan raksasa seberat bertonton didorong ke dalam tanah, seolah-olah tidak ada gravitasi. Penggerak getar menghasilkan getaran frekuensi tinggi, yang langsung menggemburkan tanah di sekitar, dan menggeser tumpukan ke bawah karena beratnya sendiri. Tidak ada palu, tidak ada ledakan, hanya teknologi murni dan pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Dan bagian yang paling luar biasa, prosesnya cepat dan sangat terkendali. Tumpukan ditempatkan di tempat yang tepat, dengan presisi yang tinggi. Getaran dan tenaga yang dihasilkan oleh mesin-mesin raksasa ini, begitu mengesankan, sehingga saat kalian melihatnya, kalian melihat mesin-mesin itu menggerakkan tanah bagaikan air. Baik itu anjungan lepas pantai, maupun jembatan raksasa. Saat penggerak getar menutup tiang pancang berada di lokasi pekerjaan, pekerjaan pondasi diselesaikan dengan kecepatan cahaya. Ini benar-benar menakjubkan bukan hanya dengan kekuatannya, tetapi juga dengan mempercepat proses pekerjaannya. Proses ini dimulai segala sesuatu bergerak dengan kecepatan, kekuatan, dan ketepatan yang luar biasa. Mesin perakitan jembatan raksasa yang berjalan di atas rel, mengangkut, mengangkat, dan menempatkan balok-balok jembatan besar, yang beratnya bertonton di tempatnya, tanpa terhenti sedikit pun. Tidak diperlukan derek pengangkat berat, atau mesin kren yang tak berujung. Segala sesuatunya meluncur di sepanjang rel, bekerja dalam harmoni yang sempurna satu sama lain. Dan bagian yang paling menarik dengan sistem ini, pembangunan jembatan berlangsung seperti pertunjukan robot yang telah diprogram. Potongan-potongan raksasa itu bergerak sejajar dan aman, semuanya tanpa henti atau jeda. Perakitan cepat dan manfaat keselamatan yang luar biasa tercapai. Berkat metode ini, jembatan baru dapat didirikan hanya dalam beberapa hari, terutama di area yang tidak mungkin dihentikan seperti rel kereta api, atau jalan raya yang ramai. Ketika harmoni teknologi dan rekayasa yang sempurna hadir di lapangan, waktu dan biaya langsung menguap begitu saja. Setiap hari jutaan hewan berpindah-pindah, dari babi di Amerika Serikat, hingga kuda yang terbang ke luar negeri. Pengangkutan ternak merupakan operasi global yang besar, dan inilah fakta liarnya. Lebih dari 2 miliar hewan dipindahkan melintasi perbatasan setiap tahun. Jadi bagaimana mereka berpergian dengan aman, tetap sehat, dan tiba dengan selamat? Mari kita jelajahi dunia menarik di balik transportasi hewan. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Peternakan merupakan salah satu praktik manusia yang tertua saat ini. Lebih dari 70 miliar hewan darat dipelihara, dan disembelih untuk makanan setiap tahun. Ada lebih dari 1 miliar domba di seluruh dunia, dengan populasi terbesar di Cina, Australia,
dan India, jumlah ternak mencapai 1,5 miliar tersebar di 5 benua, dan populasi babi global melebihi 950 juta, sebagian besar berada di Cina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, bahkan kuda meskipun kurang, namun saat ini jumlahnya sekitar 60 juta, digunakan untuk olahraga, pengembangbiakan, dan pekerjaan. Hewan-hewan ini tidak semuanya tinggal di satu tempat, setiap tahun jutaan diekspor, kadang-kadang untuk berkembang biak, kadang-kadang untuk makanan. Disinilah transportasi ternak berperan. Sebelum proses pengangkutan dimulai, domba menjalani pemeriksaan menyeluruh, untuk memastikan mereka sehat dan layak untuk berpergian. Mereka digiring dengan lembut, seringkali dengan anjing yang terlatih, atau gerbang bertekanan rendah ke kandang penampungan. Dari sana mereka dimuat ke truk ternak yang dirancang dengan lantai anti-selip, penghalang lembut, dan sirkulasi udara. Di pelabuhan domba-domba dipindahkan ke kapal-kapal ternak besar, dan inilah sesuatu yang mungkin tidak Anda duga, beberapa kali ini dapat mengangkut lebih dari 50.000 domba sekaligus, menjadikannya peternakan terapung. Dalam arti sebenarnya kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem pemberian makanan, persediaan air tawar, dan awak kapal yang ditunjuk termasuk dokter hewan, yang memantau mereka setiap hari. Setelah berhari-hari di laut, kapal kargo tiba di pelabuhan tujuan. Di sini domba-domba diturunkan dengan tingkat perawatan dan ketelitian yang sama seperti saat mereka dimuat. Sekarang mari kita bicara tentang babi. Sebagian besar dari mereka dipindahkan melalui jalan darat. Inilah fakta yang mengejutkan, lebih dari 1,3 miliar babi dipelihara, dan diproses setiap tahun. Mengangkutnya dengan aman merupakan tugas besar. Setelah berada di truk, babi dipisahkan ke dalam kompartemen untuk mengurangi stres dan cedera. Truk-truk ini bahkan memiliki sistem pemantauan, sehingga pengemudi dapat memeriksa kondisi mereka selama perjalanan. Saat berhenti di pelabuhan, para pawang memeriksa kesehatan babi dan memberi mereka air, dan terkadang diberi makanan ringan. Setelah dibersihkan, babi-babi tersebut diangkut ke peternakan lokal, atau dipersiapkan untuk didistribusikan lebih lanjut. Berikut ini fakta kecil yang menarik setelah tiba di tempat tujuan. Babi seringkali dibilas cepat atau bahkan dimandikan dengan benar, karena babi sangat sensitif terhadap panas, dan mandi air dingin membantu mereka rileks, tetap nyaman, dan memulihkan diri dari perjalanan. Bila mengangkut ternak, transportasi darat merupakan metode yang paling umum. Setiap sapi diberi tanda untuk memudahkan identifikasi, seperti halnya paspor. Sebelum keberangkatan, dokter hewan terlatih akan melakukan pemeriksaan lengkap. Hanya mereka yang sehat dan bebas stres yang diizinkan pergi. Inilah fakta kecil yang mungkin mengejutkan Anda. Di Australia sendiri lebih dari 1 juta ternak hidup diekspor setiap tahun. Ada yang menempuh perjalanan ribuan kilometer dengan truk sebelum mencapai kapal. Di atas kapal ternak ditempatkan di kandang baja, yang dilengkapi alas tidur, sistem pemberian pakan, dan minum berjalan terus-menerus, dan kru peternakan termasuk dokter hewan turut serta. Jika menyangkut pengangkutan kuda, terutama jenis kuda yang berharga, seperti juara balap, atau pelompat pertunjukan olimpiade, perjalanan udara adalah pilihan terbaik. Sebelum penerbangan, kuda dirawat, dimandikan, dan diperiksa oleh dokter hewan. Mereka diberi tanda pengenal, dan dilengkapi penutup kaki dan penutup kepala. Untuk mencegah cedera, truk kuda yang digunakan dilapisi bantalan dan berventilasi baik, memastikan perjalanan menuju bandara berjalan lancar dan aman. Di terminal mereka dimuat ke dalam bilik udara yang diisi dengan jerami, rumput kering, dan air. Kandang ini membatasi pergerakan, tetapi membuat penggunanya tetap nyaman, tergantung pada ukuran dan temperamennya. 1 hingga 3 kuda berpergian. Di setiap kandang kuda biasanya ditemani oleh perawat, petugas terlatih untuk memantau mereka di tengah penerbangan. Mereka juga sangat sensitif,
jadi meminimalkan kebisingan dan gerakan tiba-tiba sangatlah penting.